Bab has al-izdiyad min al-khair ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li syekhina muallim al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hathi alal izdiyadi minal khair. Babul hathi, bab ngegerei menganjurkan. Usopan tuh kai. Bab menerangkan tentang menganjurkan alal izdiyadi ingatase nambahi, berusaha menambah minal khairi saking kebagusan fi awakhiril umri ing dalam biro-biro akhiri umur. Hendaknya orang ini berusaha umurnya bertambah, amalnya semakin baik. Jadi kita ini dianjurkan untuk berusaha nambahi amal, nambahi perbuatan baik di sisa-sisa umur kita. Kita tidak tahu umur ini sampai kapan, tetapi semua orang hidup pasti akan mati. Qala dawu subhanallah ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru bihi man tadzakkar. Awalam nu'ammirkum ono to ora paring umur ingsun kum ing sira kabeh ma ing mongso ing dalem mongso yatadzakkaru kang ngalap pitutur fihi ing dalem ma sapa man wong tadzakkara kang ngalap pitutur sapa man. Wa ja'alan tekokum ing sira kabeh sapa an-nadhiru nabi kang apa meten-meteni yang memberi peringatan. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan kamu kan sudah saya beri umur, kamu sudah saya beri kesempatan. Jadi besok di akhirat orang tidak ada alasan, tidak boleh minta perpanjangan waktu, tidak boleh minta penundaan. Bukankah kamu sudah saya beri waktu yang cukup? Kamu sudah hidup sehat, waras. Kenapa kamu tidak berbuat kebaikan? Jadi besok di akhirat itu sudah tidak menerima alasan. Allah sudah memberi kamu usia, Allah sudah mengirimkan Rasul untuk mengingatkan kamu. Kalau kamu masih gak manut, ya salahmu dewe. Qala dawu sapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas wal muhaqqiqun dan para ulama muhaqqiqun, kang ahli nyatakan masalah, para peneliti, maknahu te maknane ayat awalam nu'ammirkum iku awalam nu'ammirkum ana ta ora maringi umur ingsun kum ing sira kabeh sitina ing suwita apane sanatan taune. Artinya menurut Ibnu Abbas pertanyaan itu untuk orang yang usia 60. Cukup 60 tahun itu sudah lebih kalau kamu mau berpikir. Wa yu'ayyidu lan muwatakan hu ing qaul of al hadis alladzi sanadzuruhu kang bakal nutur ingsun hu ing hadis insyaallah taala. Wa qila lan dadawakan mana uti manane hadis iku zamane asyrata wululas apane sanatan tauni. Wa qila lan dadawakan opo arbauna 40 opo sanatan apane sanatan tauni.
Qala dawu ing mengkono qil sub Al-Hasan Imam Al-Hasan wal Kalabi wa Masruq dan Imam Masruq wa nukilan dan nukil an Ibnu Abbas sang sahabat Ibnu Abbas aidan halimane. Maksudnya umur yang dimaksud oleh Allah dalam surat Fatir ayat 37 itu berapa? Yang nanti Allah itu akan Allah itu akan mempertanyakan, kamu kan sudah saya beri umur, bukankah kamu sudah saya beri usia di dunia cukup? Kenapa kamu gak baik? Ya. Lah usia yang dimaksud berapa? Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan itu usia yang dimaksud adalah 40, ada yang mengatakan itu 18, usia remaja. Artinya orang yang sudah lewat umur 18 tahun seperti kamu ini, besok sudah gak ada alasan. Kamu tidak boleh minta, wanu saya masih belum tua, gak bisa. 18 tahun sudah cukup. Jadi ada yang mengatakan nanti itu pertanyaan itu untuk orang usia 18 tahun, 40 tahun, atau 60 tahun. Alhasil semua orang itu nanti akan ditanyakan oleh Allah, kamu usiamu kau pakai apa? Bertahun-tahun kamu hidup itu apa yang kamu lakukan? Gitu loh. Kon mondok birang-birang tahun itu kayak opo gitu loh. Jadi ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan dalam usiamu yang sekian lama itu. Wa naqalu nukil sapa ulama anna ahlal Madinah sutune ahli Madinah, penduduk kota Madinah, iku kanu ana sapa ahlul Madinah idza balagha nalikan itu meka sapa hadum salah suwijine ahlul Madinah arba'ina ing umur 40 apane sanatan taune tafarragha mongko jungkung itu konsentrasi fokus sapa mengkono ahad lil ibadati maring ibadah. Jadi orang-orang di Madinah dulu kalau sudah usia 40 tahun itu sudah enggak nyambut gawe, sudah pensiun. Jadi pensiun dari kesibukan ya mungkin tetap bekerja tapi sudah dikurangi. Usia 40 harus sudah persiap-siapan untuk mati. Nah, kita ini ya jangan nunggu petang bulu. Ya lek teko petang bulu. Kalau tidak diberi sampai 40, kita kan tidak tahu kita akan usia sampai berapa. Tetapi usia 40 itu adalah usia yang sudah matang. Fase manusia ini kan masa anak-anak, main-main, remaja, belajar, dewasa, bekerja. Nah, umur 40 ini sudah usia untuk menata kehidupan akhirat. Jadi orang usia 40 ini harus sudah matang. Makanya kamu mumpung masih muda, usia seperti kamu ini, kamu harus belajar yang rajin. Kamu usia remaja ini usia yang masih mekar. Kamu harus sungguh-sungguh. Jangan waktumu habis untuk main HP. Ini penyakit terbesar saat ini tuh HP. Gara-gara HP ini pelanggaran. Makanya di pondok ini dilarang bawa HP. Sebab dengan HP itu sudah ya timbul, ya contohnya anak-anak yang kekopontren itu mulai malas ngaji. Itu penyakit HP itu. Jadi jangan kamu mainan HP. Umurmu habis. Masa remaja kamu ini waktunya belajar. Nanti setelah ini kamu masa kuliah, masa bekerja. Kamu harus mulai bekerja. Tidak boleh tidak, kamu harus ikutlah orang yang bekerja, magang istilahnya. Ikut orang yang punya toko, ikut orang punya usaha, bekerja kamu. Umur 25 kamu sudah harus bisa mencukupi dirimu, kamu menikah sampai terus selanjutnya. Ketika usia 40 ini sudah harus mulai
menata kehidupan akhirat ya. Seperti saya ini sudah harus ya, kita harus menyiapkan waktu untuk hal-hal yang bersifat akhirat, untuk bekal setelah kehidupan di dunia. Jadi memang harus disiapkan. Kalau enggak, lek nuruti repot, yo repot terus. Kau ono wong repot, yo repot terus. Arek cilik, gede, tuwek, semua orang punya kesibukan. Memang harus kita sisihkan waktu. Wakila lan den dawaken wa utawi mengkono maknane niku wau nu amirkum iku al bulu tumuka baligh. Menurut pendapat yang lain tidak nunggu 40. Pokoknya kalau kamu sudah balik, itu kamu sudah dipertanggungjawabkan. Kamu nanti akan ditanya, kenapa? Kenapa kamu gak jadi baik? Kenapa kamu gak sholat? Kenapa kamu tidak rajin? Kan kamu sudah saya beri kesempatan ya. Jadi Allah nanti akan istilah itu ya, kamu akan ditertawakan kalau kamu besok masih minta ampun. Saya kepingin ini, saya mau alah. Kamu dulu kan sudah saya kasih waktu nah, gitu. Jadi kamu sudah tidak ada alasan lagi. Kamu sudah saya beri kesempatan hidup di dunia. Jangan kamu tunda-tunda. Nanti kalau sudah di akhirat tidak bisa balik lagi ke dunia. Amal ahadisu ana beberapa hadis fal aul tenggang kawitan iku Nabi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. A'dzara ngilangi udzur. Maksudnya Allah itu sudah tidak memberikan ampun, tidak memberikan alasan. Sapa Allah ila mri'in mari wong suci akhara kang wis ngakhirna sapa Allah ajalahu ing ajale mengkono man hatta balagha sehingga tumeka apa mengkono niku imrun niku sitina ing suida apane sanatan taune. Hadis riwayat Bukhari. Orang kalau sudah usia 60 tahun, kalau sudah usia 60 tahun itu sudah final, sudah tidak ada ampun. Jangan alasan lagi sudah. Tetapi bukan berarti kamu harus nunggu 60. Ya sekarang pun harus berbuat baik. Tapi kalau sampai orang diberi usia 60 tidak baik, itu sudah Allah enggak nerima alasan. Allah sudah tidak menerima alasan lagi. Kalau ada sapa ulama makna utamanan hadis iku lam yatruk ora ninggal sapa Allah lahum maring mengkono man lahum maring mengkono wong niku udhron ing alasan. Allah sudah tidak lagi nerima alasan. Saya sibuk, saya ini, tidak ada alasan ya. Sudah lewat. Il amhalahu karena wis ngakhiraken sapa Allah ing man hadhil mudda ing dalam ikilah mongso. Kalau sudah lewat 60 tahun, itu kesempatan sudah full, tidak ada alasan lagi. Yukalu dan ucapakan opo adara rojulu adara ngilangaken udzur, ngilangi alasan sopo rojul wong lanang. Idza balagha nalikan itu moko al-ghayata ing katok fil udhri ing dalam udzur. Maksudnya sudah tidak ada alasan lagi. Sudah tidak ada alasan lagi bahwa kamu itu tidak baik, itu sudah tidak ada. Wis pol. Orang mungkin kesempatan pertama ada alasan. Kesempatan kedua ya bolehlah dimaafkan. Tapi kalau sudah 60 itu sudah titik wis. Artinya Allah sudah enggak nerima alasan. Wis cukup ngoten. Azani utai kang kaping pindho. Nanda nanti nanda. Hah? Rasid. Hah? Kalau Ja. Rasid kalau
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana sapa Umaru Sayyidina Umar radhiyallahu an iku yudkhiluni nglebuaken sapa Sayyidina Umar ni ing ingsun ma asyakhi Badrin sertane pira-pira wong tuwa ing dalem napa niku ahli perang Badar. Artinya maksudnya sahabat Ibnu Abbas itu oleh Sayyidina Umar dimasukkan ke dalam kelompok apa namanya tokoh-tokoh tokoh perang Badar. Sayyidina Umar itu mempunyai kelompok penasehat. Kalau sekarang istilahnya itu one team press. Para penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dari tokoh perang Badar. Maksudnya Sayyidina Umar itu mempunyai tim penasehat dari tokoh-tokoh yang angkatan senior, yaitu orang-orang yang dulu mengikuti perang Badar. Kemudian faka'anna ba'dhum kaya-kaya sebagiannya mengkono asyakh jamaknya syekh, orang-orang tua, orang-orang senior. Iku wa ba'duhum wa kana ana sopana ba'dhum kaya sebagian asyakh iku wajada nemu sapa ba'duhum fi nafsihin dalam atine ba'duhum. Maksudnya ada yang merasa enggak enak. Faqala ngucap sapa ba'duhum lima krono apa? Butuh lima krono apa yadkhulum lebu sapa hadza ikilah Ibnu Abbas ma'ana serta kita walana iku kedue kita abnaun utai pira-pira anak mithluhu kang madani mengkono Ibnu Abbas. Artinya orang-orang yang senior ini iri atau enggak senang. Sayyidina Umar punya grup penasehat, ya, dewan masyayikh, tokoh-tokoh yang dulu ikut perang Badar. Maksudnya tokoh senior, orang tua-tua. Tetapi Sayyidina Umar juga memasukkan anak muda, yaitu yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat yang muda, seusia dari anak mereka. Makanya mereka itu protes, kenapa anak ini diikutkan dalam forum masyayikh? Ini kan seusia anak saya, gitu. Artinya tokoh-tokoh tua itu merasa dirinya lebih senior. Dia merasa tidak mau majelis ini dimasuki anak muda. Ya kadang ada orang seperti itu, egois lah, merasa lebih tua, merasa lebih senior. Faqala dawu sapa Umar Sayyidina Umar innahu setune mengkono sinten Ibnu Abbas iku min haitsu alimtum saking sekirane apa nih ngawurus sira kabeh. Maksudnya Sayyidina Umar itu mengatakan bahwa Ibnu Abbas meskipun usianya masih muda, itu dia ini pintar seperti kamu, gitu loh. Min haitsu alimtum. Dia itu orang ini tidak diukur dengan tuanya, ya. Kadang tuwek tapi bodoh ya akeh. Mondok 10 tahun tapi gak ngaji ya apa gak goblok, ya. Jadi senior itu bukan hanya soal usia. Senior ini bisa soal pengetahuan. Makanya sahabat Ibnu Abbas walaupun masih muda, oleh Sayyidina Umar dimasukkan dalam kelompok senior. Orang-orang senior ini protes, ini kan usia anak saya.
Sayyidina Umar mengatakan ini memang masih muda, tapi ini pengetahuannya seperti Anda. Artinya ini anak muda tapi pinter, katanya. Fada'ani mongko ngundang sapa Sayyidina Umar ni ing ingsun. Zata yaumin dalam suci dino. Suatu saat Sayyidina Umar dipanggil oleh siapa itu? Oleh Suad Ibnu Abbas dipanggil oleh sahabat Umar. Fa'adkhalani mongko nglebuaken sapa Umar ni ing ingsun ma'ahum sertane mengkono-mengkono masyayikh niku asyakh. Fama ra'aitu mongko ora ningali sapa ingsun anahu ingsun dene Sayyidina Umar iku tak ngundang sapa Umar ni ing ingsun yauma idzin ing dalem mengkono dina illa liyuriyahum angin supaya meruhakan sapa Sayyidina Umar hum ing mengkono-mengkono niku wau sinten meruhakan ing asyah. Maksudnya Sayyidina Umar ingin mempertontonkan kepinterannya Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas suatu saat dipanggil ke majelis di depan orang-orang pinter, para syayikh. Sayyidina Umar ingin menunjukkan seperti apa sih kepintarannya Ibnu Abbas. Qala dawu sapa Sayyidina Umar, ma taquluna fi qauli ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Ma ing apa taquluna ngucap sira kabeh fi qaulillahi tandam dawe Allah taala rupane idza jaa nasrullahi wal fath. Sayyidina Umar coba ngetes bagaimana pendapatmu tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau maknanya kan idza jaa nalikan itu meko apa nasrullah pitulungi Allah wal fathu lan kebukaan negara Mekah. Kalau makna tekstualnya jelas ketika akan datang pertolongan dan dibuka kembali kota Mekah. Seperti itu. Tapi artinya yang tafsirnya seperti apa? Nah, Sayyidina Umar ingin ngetes kemampuan mereka. Qala dawu ba'dun sebagian asyah umirna dan perintah kita nahmadu muji kita Allah wa nastaghfiru lan nyuwun ngapura kita idza nasarana nalikane nulung ing sapa Allah ing kita wa fatahalan buka sapa Allah buka akan Mekah alaina ing atase kita wa sakatalan menang sapa ba'dum sebagiane mengkono asyah falam yakul mongko orang ucap sapa ba'dum sean ing suci-suci. Jadi Sayyidina Umar di depannya para senior tanya, apa maksudnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Ku sapa kok ngantuk iku kan? Imran dan Imran. Mana Imran? Lah, mana Imran? Ari mana? Cari. Kan dia yang ngaji. Ini sahabat Ibnu Abbas dites di depan umum, di depan para masyayikh. Apa maksudnya ayat idza jaa nasrul wal fath? Yang senior mengatakan, oh maksudnya itu ya kita disuruh memuji Allah, fasabbih bihamdi rabbika astaghfir. Kita suruh baca tasbih, kita suruh mohon ampun, kita bersyukur Mekah sudah ditaklukkan. Itu kan makna yang biasa. Qala dawu sapa Umar li maring ingsun akadzalika ana ta kaya mengkono kol takulu ngucap sira ya Ibnu Abbas. Sayyidina Umar ngetes. Kalau menurut kamu gimana Ibnu Abbas? Apa seperti itu maksudnya? Fakultu ngucap ingsun lah mboten. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan bukan begitu, tafsirnya bukan begitu. Arti kata begitu, tapi maksud tersembunyi bukan itu. Kultu ngucap ingsun huwa utai mengkono-mengkono tafsir ayat iku ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mongso ajali mongso matine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu meruhaken sapa Allahu ing meruhaken hu ing sapa Allah hu ing ajal lahu maring Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa mengkono Ibnu Abbas idza jaa nasrul wal fath wa dzalika utamungkunu nasrullah iku alamatu ajalika alamate
tondone ajal sira Muhammad. Fasabbih bihamdi wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala dawu sapa Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu ora weruh ingsun minda saking mengkono ayat illa ma angin ing perkara takulu kang ngucap sira Ibnu Abbas rawal Bukhari. Jadi ini contoh kehebatan sahabat Ibnu Abbas. Memang sahabat Ibnu Abbas ini sejak kecil didoakan oleh Rasulullah SAW supaya menjadi orang yang alim, menjadi ahli tafsir. Makanya ketika itu Nabi mengatakan Allahumma faqihhu biddin. Ya Allah jadikan anak ini ahli ilmu agama. Wa alimhul bayan wa ta'wil. Jadikan dia itu ahli tafsir, bayan dan ta'wil. Lah, sahabat Ibnu Abbas ini memang ahli hadis yang ahli tafsir yang terkemuka. Beliau suatu saat dites oleh sahabat Umar bin Khattab, disuruh nafsiri ayat surat apa itu Al-Fatah, idza jaa nasrullahi wal fath, di depan para senior, di depan para masyayikh. Yang lain mengatakan ya nasrullah itu ya pertolongan Allah, fathu itu ya dibukanya kota Mekah. Seperti itu, seperti arti yang biasa. Tetapi Sayyidina Umar melihat makna lain, bahwa idza jaa nasrullah itu artinya bukan pemberitahuan masalah penaklukan Mekah. Kan Nabi itu dulu dari Mekah hijrah ke Madinah, setelah itu kan kembali menaklukkan kota Mekah setelah 10 tahun. Lah Allah memberikan sinyal idza jaa nasrullah wal fath itu. Artinya secara lafaz memang ya pertolongan Allah terhadap kota Mekah dibebaskan. Tetapi ada makna yang tersembunyi. Nah inilah Al-Quran ini punya makna-makna yang rahasia yang hanya sedikit orang yang tahu takwilnya itu. Apa? Ibnu Abbas tahu idza jaa nasrullah wal fath itu artinya bahwa Nabi sudah akan meninggal. Loh kok tahu? Iya, sebab menurut Ibnu Abbas pembuka yang dimaksud idza jaa nasrullah wal fath, pembuka itu bukan hanya pembuka Mekah, itu hanya pembuka kehidupan setelah ini. Artinya Nabi itu akan segera meninggal. Jadi Ibnu Abbas ketika ayat itu turun sudah tahu maknanya ini Nabi akan segera meninggal. Jadi Ibnu Abbas sudah tahu dari isyarah. Jadi ini makna isyarah. Jadi ada Al-Quran ini makna lafadznya, tapi ada makna isyarahnya, bahwa isyarahnya ini Nabi akan segera wafat. Dan Sayyidina Umar sepakat, iya, Sayyidina Umar juga punya pendapat begitu. Begitu turun ayat itu Sayyidina Umar sudah curiga, saya memahami ini kok Nabi mau meninggal, kok Nabi mendapat ayat seperti ini. Padahal ayat itu secara zahirnya ya cuma mengatakan datang pertolongan Allah, penaklukan pembuka kota Mekah. Tapi artinya lebih dari itu. Nah, tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Ini yang disebut dengan ilmu hikmah. Jadi yang memahami makna di balik kata itu tidak semua orang. Kalau makna kata semua orang paham. Nah, ini yang disebut takwil, makna yang lain ya. Ini hanya difahami orang-orang tertentu. Seperti dalam kasus ini surat Al-Fatah ini semua ahli tafsir ya memahaminya ya ayat tentang kabar pembukaan kota Mekah. Tetapi Ibnu Abbas, Sayyidina Umar memahami ini ada arti lain. Apa? Nabi segera meninggal. Nah, ini kan tidak semua orang tahu. Ini kan tidak ada dalam kata-kata. Tetapi ini bisa dicerna dari pemahaman yang lebih dalam. Ini yang disebut dengan hikmah. Yu'til hikmata mayyasha. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi hikmah, ilmu hikmah ini memang tidak diberikan semua orang. Hanya orang-orang mayyasha, orang-orang yang dipilih. Jadi memang Allah itu punya orang-orang yang dipilih untuk mengerti, memahami rahasia Gusti Allah. Ya seperti Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Khidir tahu apa yang akan terjadi di depan.
Sementara Nabi Musa ya hanya melihat apa yang ada di depan mata. Ini namanya ilmu hikmah. Ini orang-orang tertentu yang mempunyai. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan seorang mursyid, seorang guru mursyid itu harus mempunyai ilmu hikmah. Jadi yang pertama itu dia harus punya ilmu ulama, ilmu syariah itu nomor satu. Yang kedua dia harus mempunyai hikmatul hukama, mempunyai kebijakan para ahli hikmah. Jadi hikmah itu melihat yang tidak tampak di depan. Seperti kalau mobil itu spion, orang ini nyupir harus lihat ke depan, ya kaca depan. Tapi ada spion. Nah, spion untuk melihat yang tidak tampak di mata, ada spion. Nah, jadi orang kalau yang masih kelasnya syariah, itu sih ketoke mek ngarep tok. Ketoke sik napa niku jenenge arah depan, tidak melihat apa yang tidak nampak di samping. Nah, seperti Nabi Khidir waktu ngajak Nabi Musa naik perahu, langsung perahunya dirusak, dioret-oret, ditutuk-tutuk. Karena dia tahu apa yang akan terjadi. Nabi Musa nggak paham, marah. Gimana sih ini? Kita ini sudah numpak perahu, numpang, nunut, kok perahu dirusak? Ya apa sih karpe? Ya apa marah-marah sih Nabi Musa? Naik perahu kok ngerusak ini? Tapi Nabi Khidir tenang aja, sudah kamu nggak paham. Nabi Khidir tahu yang akan terjadi. Apa? Perahu ini nanti di daratan sana ada perampok, ada raja penguasa zalim. Perahu ini bagus dirampas. Tak oret-oret supaya tidak dirampas. Loh, ini kan melihat sesuatu yang tidak tampak. Zahirnya ini loh ngerusak ini. Perahu api kok dioret-oret, dipatahkan, ditutuk. Memang supaya jelek. Ini secara zahir pekerjaan jahat ini. Tapi Nabi Musa tidak tahu bahwa di seberang lautan sana itu ada raja yang zalim. Kalau ada perahu bagus disita, ada perahu bagus dirampas. Makanya Nabi Khidir menyelamatkan perahu ini supaya tidak dirampas, dioret-oret. Nah, ya kadang anak kecil juga begitu. Ya contohnya awakmu iki, iku ciwir narek ngantuk. Dikongkon ngaji turu, iku. Oh, sapa ngantuk? Ciwiren narek ngantuk. Ya kamu ndak ngaji dihukum, ndak sekolah dimarahi. Mungkin kamu merasa ndak enak, apa sih aku pengen turu. Nah, nanti kamu tidak tahu akibatnya bagaimana. Kalau kamu sekolah turu ya kamu jadi bodoh. Karena kamu belum melihat masa depanmu. Orang tuamu, gurumu sudah tahu bagaimana akibatnya. Karena dia sudah melewati masa seperti kamu. Makanya kamu tidak boleh. Kenapa saya menyuruh kamu jangan bawa handphone, jangan rusak oleh handphone. Karena saya tahu akibatnya orang kecanduan handphone, yaitu mah gak sembahyang, gak ngaji dan seterusnya. Kamu mesti ngeyel, handphone lo asik kok. Ya karena kamu tidak tahu apa yang terjadi kalau kamu terus mabuk HP. Sementara gurumu, orang tuamu tahu, ini akan menyebabkan itu. Ya, gitu. Makanya ini harus kamu mau mendengar orang lain. Memang tidak semua nasihat orang itu benar. Iya, ada juga yang kurang benar. Tapi kalau kamu menganggap semua nasihat itu jelek, ya berarti kamu bodoh. Engkau kabeh wong kok arane elek, awakmu bener dhewe. Ya awakmu berarti sing bodoh, katakan. Jadi kamu harus mau dengar apa orang lain mengatakan, ya. Sebab kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi di luar. Sama kamu lihat petinju itu. Orang hebat petinju Muhammad Ali. Itu walaupun sudah hebat masih punya pelatih. Padahal pelatihnya ini kalau ditinju sama Muhammad Ali, yo kalah. Yo menang Muhammad Ali. Tapi kenapa Muhammad Ali perlu pelatih? Sebab pelatihnya itu menunjukkan, oh kamu ini kurang keras, ini kurang strength, ini kurang. Dia yang menunjukkan titik lemah yang kamu tidak tahu. Jadi jangan ngeremehkan orang lain. Kamu itu kalau dinasihati orang, diberi tunjuk, itu berarti dia mengetahui apa yang kamu tidak tahu, gitu. Jadi jangan terus merasa kamu sudah hebat. Orang petinju hebat pun masih ada pelatihnya. Kamu lihat sepak bola itu, walaupun Ronaldo, siapa lagi itu, sing penak-penak itu, Messi, ada pelatihnya. Kenapa?
Pelatihnya itu kalau suruh bal-balan lawan Ronaldo ya kalah. Tendangannya ya penaan Ronaldo. Tapi bagaimana kok ada pelatih? Lah pelatihnya itu mengetahui titik blind spotnya, titik gelapnya. Oh kamu kurang begini, kurang begitu gitu. Dia mengetahui titik lemahnya. Makanya orang ini harus tetap mau dengarkan nasihat orang lain. Ojo rumongso pintar. Sayyidina Umar, orang yang sudah hebat, sahabat Nabi yang utama, masih punya tim penasehat yang disebut dengan Asyakhu Badr, para masyayikh veteran perang Badar. Jadi orang hebat seperti Sayyidina Umar itu masih punya tim penasehat ya. Jadi jangan merasa diri hebat, dengarlah pendapat orang lain. Kamu yang ngono kan kudu gelem diatur. Gurumu, wong tuamu itu tahu apa yang baik untuk kamu. Kamu kan belum pernah tua. Yang tua itu sudah pernah muda. Bapakmu biyen ya tahu nom, wis tahu pacaran, wis tahu anu itu wis seru. Akibatnya pacaran ngene le, hati-hati. Ojo terus bapak iki gak ngerti karepe arek nom lho. Lah dijarno kon ya meteng tenan. Bahaya. Makanya bapakmu sudah tahu ya, dia sudah pengalaman. Bapakmu tahu, oh di sana ada anak kecelakaan, cari sekolah kok meteng. Oh, iko. Bapakmu sudah pengalaman, makanya dia ngirim kamu ke pondok. Iskon mondok oai. Karena apa? Di luar nanti kamu ya kena penyakit game, kena penyakit kafe, kena penyakit apa itu ya miras dan lain-lain. Jadi kamu jangan merasa bapak gak sayang dah anak kok diondokno. Justru karena sayang kamu dikirim ke pondok. Kalau bapakmu gak sayang, ya kon dijarno wis bambambung baopo ngono jarno. Itu tidak sayang. Justru karena orang tuamu itu sayang, eman masa depanmu, maka kamu dikirim ke pondok, kamu disekolahkan. Itu bentuk kasih sayang ya. Jangan salah paham. Ngono kon kayak pondok kudu ucul ae. Mari ngaji yo ngantuk, ayo kok sapa iku ngantuk. Bukan. Kula bengi gak turu mestine. Bengi ndang turu isuk tangi ya. Muga-muga diparingi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.